Saya mau sharing sama Bapak Ibu. Bapak Ibu suka dengar cerita? Ada sebuah kisah nyata Bapak Ibu. Anak misi. Ada seorang anak muda membara banget buat Tuhan. Lalu dia menyerahkan hidup melayani Tuhan. Satu kali ada sebuah panggilan siapa yang mau dikirimkan misi ke daerah-daerah terpencil. Ini sudah puluhan tahun lalu Bapak Ibu, saya masih ingat waktu saya dengar cerita ini pertama kali umur saya masih 19 tahun. Jadi waktu saya dengar ini anak muda ini betul-betul menyerahkan hidup dan ketika ada tantangan siapa yang mau diutus untuk perjalanan misi, anak muda ini angkat tangan. Lalu anak muda ini didaftar, dipersiapkan, dilatih untuk nanti dikirim ke daerah pedalaman. Nah dia sudah disiapkan, semua diatur, didaftarkan untuk dikirim ke daerah mana gitu. Nah daerah yang dipilih buat dia adalah daerah yang sangat primitif dan terpencil saudara di Indonesia. Kira-kira 1 bulan sebelum berangkat, anak muda ini naik motor, lalu kecelakaan, lalu nabrak ke trotoar, lalu badannya terlempar, dan mukanya ngehantam trotoar. Persis kena di bagian mulut. Akibatnya bukan kepala, mulut. Akibatnya giginya rontok semuanya. Anak ini dibawa ke rumah sakit. Lalu sampai di rumah sakit. Ternyata gara-gara giginya rontok semua. Anak ini singkatnya harus pakai di usia yang sangat muda semuanya gigi palsu. Bayangin gak, gigi itu mahal sekali dan gigi palsu semua. Dia menangis, Tuhan apakah engkau tidak berkehendak aku tuh pergi misi. Sehingga aku tuh kau izinkan untuk daftar kecelakaan. Bapak Ibu berapa banyak kita kadang gitu ya. Mau ke gereja, oh Jan mungkin Tuhan tidak mau saya ke gereja. Yang ketawa berarti kesindir. Mungkin Tuhan memang tidak mau saya ke gereja. Mungkin Tuhan punya rencana. Alasan aja males ya kan. Nah anak muda ini sama tanya. Tuhan mungkin kau tidak mau aku berangkat ke daerah pedalaman. Tapi semua udah didaftarkan. Semua gak bisa dibatalkan. Ya udah dijalanin. Akhirnya anak muda ini berangkat ke pedalaman. Ketika sampai di tempat baru tiba. Ternyata anak muda ini langsung ditangkap sama suku tersebut. Suku primitif. Karena ternyata suku ini masih suka menyembah dewa. Kadang-kadang mereka bisa bila perlu melakukan pengorbanan manusia. Dia tidak pernah tahu bahwa separah itu primitifnya. Dia ditangkap, dimasukkan kurungan. Dan di dalam kurungan dia menangis Bapak Ibu. Tuhan, kenapa nasib saya begitu sial? Saya ini loh menyerahkan diri untuk taat sama Tuhan. Menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong dan lindungin saya? Kok hidup saya sial banget habis kecelakaan. Sudah masih muda pakai gigi palsu. Sekarang masih harus ditangkap. Mungkin memang nasib saya gak umur panjang ya Tuhan. Nangis. Tapi nangis pun tidak menolong. Dia tetap di dalam kurungan. Sampai akhirnya dia capek menangis. Malam itu dia capek menangis saudara. Dia sudah siap-siap. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Karena besok dia akan dipersiapkan untuk dikorbankan. Di tengah kelelahannya. Lalu dia mulai menyanyi. Karena tidak bisa apa-apa lagi. Dan ketika menyanyi dia capek. Dia copot gigi palsunya. Lalu dia bersihin. Yang nganggur-nganggur gak ngapain ya Pak ya. Stres-stres copot gigi palsu. Nah ketika dia lagi copot gigi palsunya. Seorang anggota suku lewat. Setelah anggota suku lewat. Lihat dia copot gigi palsunya. Anggota suku ini teriak. Setan! Setan! Teriak lari saudara. Dia panggil semua anggota suku. Dia panggil kepala sukunya. Setan! Setan! Si anak muda ini bingung karena enggak ngerti bahasanya kan. Enggak terlalu nangkep tapi ya semar-samar dia nangkep setan-setan mirip-mirip gitu kan. Terus saudara seluruh suku bergerumun datang ke depan kandang.
kurungan. Dan dia dengan cueknya ya masih asik. Terus kemudian setelah semua suku datang, akhirnya dia pasang lagi gigi palsunya. Langsung seluruh suku berlutut saudara. Dan mereka teriak, ampun, ampun, ampun dewa, ampun, ampun. Dia bingung, kenapa minta ampun? Terus dia bilang, ampun dewa, kenapa? Ampun. Lalu dia dikeluarkan dari kurungan. Kenapa kalian minta ampun? Dewa ampun, ampun. Sambil tunjuk-tunjuk giginya. Terus dia copot gigi palsunya. Kenapa ini? Ampun dewa, ampun, ampun. Mereka tambah ketakutan, ampun dewa. Ternyata mereka ketakutan. Karena mereka pikir ini bukan manusia. Karena manusia mana bisa mainan sama giginya. Manusia mana bisa dengan gampang copot, pasang. Terus kemudian mereka jadi ketakutan. Ini bukan manusia, ini dewa. Dia baru mengerti. Lalu dia bilang begini, saya bukan dewa. Saya utusan dari segala dewa. Dewa di atas segala dewa. Disitulah dia memperkenalkan nama Tuhan Yesus dan seluruh suku bertobat terima Tuhan gara-gara gigi palsu. Jadi bersyukurlah kalau hari ini saudara gigi palsu. Because you never know Tuhan plan apa. Amin saudara. Seandainya anak muda ini tidak kecelakaan, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Mati dia. Jadi bersyukurlah kalau ada gigi palsu. Haleluya. Yang punya gigi palsu coba toleh sebelahnya. Langsung kasih senyuman dengan bangga. Gue punya gigi palsu. Haleluya. Ada bayangkan ya. Bersyukur Bapak Ibu dapat gigi palsu. Ngomong soal gigi ya Bapak Ibu. Ngomong soal gigi nih. Saya nih punya pengalaman. Saya nih ketemu seorang wanita, seorang istri. Yang dia tuh nangis. Saya pikir saya pernah dengar cerita ini, ternyata ada kejadian beneran di dekat saya. Dia tuh menangis karena suaminya itu istilahnya meninggal. Satu yang dia cerita gini, Bu sekarang ini kalau saya bangun tidur, saya merasa sebelah saya tuh sepi. Karena apa? Selama ini tuh saya selalu dengar suami saya tuh ngoroknya keras. Jadi setelah suami saya meninggal, saya merasa kehilangan. Saya salah satu kehilangan suara ngorok. Saya jadi tahu kalau dia itu dengar ngorok berarti suaminya kan masih ada. Tapi setelah suaminya meninggal dia tidak pernah dengar ngorok itu lagi. Waktu saya dengar cerita itu, saya nangis loh, terharu. Lalu saya tuh cerita sama suami saya. Saya ini Bapak Ibu ceritanya itu gini. Ini buka aib sedikit ya. Saya dulu enggak tahu mungkin karena usia pembelaan diri lagi. Saya sering ngorok. Kata suami saya ngorok saya bervariasi. Nadanya macem-macem. Suami saya ngorok tapi saya bisa cuek tidur. Suami saya enggak bisa, sensitif sekali kena ngorok saya. Non tadi malam ngorokmu banyak loh macemnya. Gimana sih kok? Kadang grok, kadang grek, kadang gini. Macem-macem non. Akhirnya dia tuh sering komplain. Komplain gak bisa tidur. Sebagai seorang istri yang sayang sama suami. Saya takut dia kalau gak bisa tidur lama-lama kurang tidur terganggu. Seorang teman memberikan sebuah saran. Katanya saya pernah pakai alat yang ditaruh di hidung tuh loh Bu. Tahu. Bukannya berhenti ngorok, gatel semua Terus pagi-pagi bangun tahu-tahu udah copot saudara. Kemana ini alat di sini? Akhirnya terakhir dibeliin sama temen isolasi. Selotip yang katanya dipakai di klinik itu loh Pak. Kalau kita disuntik terus di plester tuh ya. Jadi saya pakai. Terus saya lakukan percobaan. Saya selotip mulut saya. Serius. Saya plester. Nah kata teman saya, Burut,
kamu plester gini. 3 aja. Beneran, saya plester. Suami saya melihat itu, dia pertama enggak tega. Terus kemudian saya percobaan. Besoknya dengan harapan saya akan mendengar kabar baik. Kok tadi malam gimana hasilnya? Aku masih ngorok enggak? Apanya enggak ngorok? Masih ngorok. Lu kok bisa udah tak plester? Dia bilang, kamu kan plester sini, keluarnya lewat sini non. Ngoroknya tuh dari kiri sama kanan, jadi percuma nanggung. Jadi saya bingung Pak, saya plester lagi. Kali ini strip. Kayak pagar saudara. Terus saya tanya lagi, gimana kok masih ngorok? Masih non, kamu tahu enggak keluar dari ujung-ujung gini loh, ujung-ujung sini loh. Tetap keluar, Tuhan Yesus saya mungkin perlu cari lakban kali ya. Akhirnya suami saya waktu dengar cerita tentang wanita yang apa istilahnya kehilangan suami karena ngoroknya terus hilang, dia merasa kangen dengan ngoroknya. Terus dia bilang begini, non enggak apa-apa sudah enggak usah diplester. Aku akan belajar menikmati ngorokmu non. Tidak apa-apa enggak usah diplester lagi. Bapak Ibu bersyukur kalau dengar suami ngorok. Bersyukur dengan istri ngorok sambil bela diri di saudara. Bersyukur dengan ngorok di sebelah karena itu tanda dia masih hidup. Benar, nanti suatu hari kalau enggak ada kita kangen loh. Disyukuri apa yang ada. Bapak-bapak syukuri istrinya cerewet. Amin. Nanti kalau dia enggak ada bapak kangen. Serius kangen omelannya gitu. Percayalah. Karena itu saya mau kasih tahu apapun yang terjadi yang enggak enak. Belajar syukuri. Karena apa? Allah turut bekerja dalam semuanya. Amin. Yuk kita berdoa, kita menghampiri Tuhan. Kita akan mengakhiri tahun 2025. Bersyukur untuk setiap pintu tertutup. Bersyukur untuk setiap keadaan tidak enak. Bersyukur untuk gigi palsu yang harus dipasang. Bersyukur untuk omset yang turun. Bersyukur untuk proyek-proyek yang gagal. Karena Tuhan itu tidak pernah salah.